Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Nidar Pratini. Selama 30 menit ke depan saya akan hadir menghiasi layar kaca Anda semua dalam sebuah program, yaitu Indahnya Islam. Program ini merupakan sebuah kerjasama antara LDS TV dengan Muslimah Cinta Islam Lampung. Dan pada hari ini kami akan mengangkat tema, yaitu bersegera melaksanakan syariah. Namun seperti biasanya pemirsa, saya tentunya tidak hadir sendiri. Di studio telah hadir bersama saya seorang narasumber. Beliau adalah Insinyur Haja Suslinda. Beliau adalah seorang pengisi majelis taklim di Bandar Lampung. Nah, pemirsa LDS TV, ada baiknya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah pada sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ustazah, tema kali ini sepertinya juga menarik sekali karena berkaitan dengan judulnya, yaitu bersegera melaksanakan syariah. Nah, kira-kira kaitannya apa sih Ustazah bersegera melaksanakan syariah dengan bulan suci Ramadan yang tengah kita jalani saat ini, Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa TV LDS, sore hari ini kita akan membahas masalah tentang bersegera melaksanakan syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhat samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran menjanjikan kepada kaum muslimin yang bersegera melaksanakan syariat Islam itu adalah surga. Surganya seluas langit dan bumi. Luas sekali ya Ustazah berarti. Iya. Jadi bisa dibayangkan bahwa surga itu hanya bisa ditempati oleh orang-orang yang bertakwa. Iya. Jadi kan tadi disebutkan bahwa disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita tidak bertakwa, maka kita tidak akan mendapatkan surga. Kita tidak akan bisa memasukinya. Iya. Nah, maka takwa itu apa? Takwa itu adalah takut kepada Allah, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Sehingga di saat kita bisa mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya, Allah sudah menjanjikan kepada kita surga yang tadi disebutkan luasnya seluas langit dan bumi. Gitu. Terus di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya jawaban orang mukmin, ya, bila Allah dan Rasulnya menyeru, ya, untuk mengadili manusia dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, kaum muslimin menjawabnya, kami taat dan kami ikuti. Sami'na wa ta'na. Iya, baiklah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita kaum muslimin untuk tidak mengikutinya. Ya. Karena apa tadi janjinya surga tadi, ya. Sehingga kalau Allah memerintahkan kepada kaum muslimin menutup aurat, katakanlah, ya, maka segera menutup auratnya, ya, untuk para muslimahnya. Seperti bulan puasa sekarang ini, Allah kan menjanjikan, ya, kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan atas engkau untuk berpuasa, ya, supaya engkau mendapatkan ketakwaan. Artinya di bulan Ramadan ini, ya, kita berlatih supaya nantinya perintah-perintah Allah yang lainnya kita gampang melaksanakannya. Karena Allah sudah menjanjikan kalau kita berpuasanya dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan ketakwaan. Tadi kan disebutkan ketakwaan itu adalah mengikuti apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Sehingga mudah bagi kita yang apalagi yang di bulan puasa ini untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang.
patuh lah ya Ustazah. Patuh, iya. Jadi karena janji tadi ya, janji akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, harusnya kita kaum muslimin berbondong-bondong ya untuk melaksanakan syariat Islam itu tanpa menunggu nanti, tanpa menunggu siap ya. Apalagi kalau umpamanya kita diperintahkan untuk menutup aurat, alangkah gampangnya kita mendapatkan sekarang pakaian yang bisa menutup aurat. Kita disuruh meninggalkan katakanlah kayak sekarang zina, gampang kita bisa meninggalkannya karena kita yakin bahwa kalau kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang maksiat, Allah menjanjikan kepada kita surga yang seluas langit dan bumi. Baiklah Ustazah, berarti perbincangan kita hari ini mengenai surga yang seluas langit dan bumi, dan ini sangat menarik sekali. Namun mohon maaf Ustazah dan pemirsa LDS TV di rumah, kita akan break sejenak dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama Indahnya Islam di LDS TV. Baiklah, masih bersama saya Nida Pratini dalam program Indahnya Islam dengan tema bersegera melaksanakan syariah, dan tentunya masih bersama Ustazah Insinyur Hajah Seslinda. Nah Ustazah, menarik tadi ya mengenai pembicaraan kita mengenai surga, dan saya rasa pemirsa LDS TV di rumah juga pastinya akan penasaran. Namun ada tidak gambaran mengenai kesegeraan kita untuk melaksanakan syariah ini Ustazah dengan kisah-kisah atau kejadian-kejadian di zaman Rasulullah dulu, jadi agar pemirsa LDS TV mungkin akan lebih mudah memahaminya Ustazah. Ya, baiklah pemirsa LDS TV, memang benar pelaksanaan syariat Islam atau bersegera melaksanakan syariat Islam itu contoh-contohnya banyak sekali akan kita dapatkan di zaman Rasulullah bersama dengan sahabatnya, karena mereka lah contoh kita, sebaik-baik contoh atau teladan ya dalam melaksanakan syariat Islam ya. Pertama ya, ada ya satu hadis yang menceritakan tentang bagaimana ya wanita muslimah ya waktu itu di saat turunnya ya ayat Al-Qur'an surat An-Nur ya ayat 31 tentang An-Nur ayat 31 yang menjelaskan diwajibkan ya bagi wanita muslimah untuk menutupkan kain kudungnya. Begitu. Oh iya, himarnya ya, himar ya. Gitu ya. Nah, di saat itu begitu turun ayat Al-Qur'an tentang perintah menutup auratnya ya, kepalanya, maka wanita-wanita muslimah waktu itu langsung merobek kain sarungnya untuk ditutupkan. Bersegera berarti mereka ya. Jadi benar-benar waktu itu kaum muslimin ya, terutama muslimahnya, begitu ayat itu turun
langsung bersegera. Jadi Nggak tidak nunggu menunggu beli dulu Iya, ke benar pasar sekali, gitu ya. Ustazah. Tidak, Sekarang kan tapi banyak benar-benar sekali ya. begitu mendengar ayat Al-Qur'an diperintahkan bagi kamu untuk menutupkan kain kudung, segera waktu itu Segera dilaksanakan. Sebab seperti yang sekarang banyak yang terjadi ya, pemirsa LDS TV juga pasti merasakan juga mungkin nanti deh belum siap Iya, gitu, Ustazah. sehingga- Dia menunggu ketidaksiapan itu ya, Ustazah. Mungkin karena memang sahabat dahulu itu begitu, surga itu kayak di depan mata mereka, sehingga mereka pengen cepat ke sana begitu ya. Sehingga begitu Allah memerintahkan, salah satu contohnya wanita untuk menutupkan kain kudungnya, langsung diterapkan. Nggak nunggu nanti. Nggak nunggu Karena nanti. jaminannya tadi ya pemirsa, surga yang seluas langit dan bumi. Oh, banyak banget tuh nampungnya berarti ya, nggak kurang-kurang. Ada lagi satu contoh, Ya. yang itu mungkin tahu Khomer ya. Nah, Oh iya, Khomer. Khomer itu ayatnya kan turunnya bertahap. Iya. Tapi ada satu masa ayatnya turun bahwa Khomer diharamkan waktu itu. Iya. Ya. Nah, begitu ayat diturunkan sampai berita itu ke sahabat, mereka langsung memecahkan kendi-kendi yang berisi Khomer, karena Khomer kan belum haram semuanya. Kan ayatnya bertahap gitu ya. Begitu diharamkan semuanya, langsung ya Ustazah. Ketika itu sedang minum Khomer, langsung digeletakkan langsung ya, Ustazah. itu ya. Karena sependek pengetahuan saya, Khomer itu adalah salah satu minuman khas suku di daerah Arab Saudi ya waktu itu ya Ustazah. Tidak, jadi sebelum Islam datang, jadi Khomer tuh halal-halal saja. Halal-halal saja ya, sehingga berarti ya. itu menjadi minuman yang biasa sehari-hari. Ya. Sehingga kalau kita sekarang candu ya namanya ya. Iya, memabukkan. Kebayang nggak bagi pemirsa TV semuanya bahwa candu ya yang sudah setiap hari dia minum, begitu Allah menurunkan diharamkan bagi kalian, langsung ditinggalkan semua. Nggak nunggu nanti. Ayat turun langsung ya Ustazah. Jadi pusingnya hilang dulu, tidak. Di waktu itu ditinggalkan langsung, ya. Begitu bersegeranya ya sahabat dahulu dalam menyegerakan melaksanakan syariat Islam. Banyak ayat yang lain juga seperti itu. Begitu perintah Allah turun, langsung. Begitu perintah Allah turun, langsung. Karena apa? Karena keinginan mereka ya terhadap surga itu ya begitu besar sekali, sehingga mereka tidak menunggu nanti sudah tua. Kalau sekarang kan begitu. Iya, benar sekali. Kalau sudah tua nanti deh gitu ya. Nanti deh gitu. Iya. Seperti tidak ini ya. Seolah-olah mereka seperti tahu nih batasan usia saya adalah nanti sampai dengan sekian, padahal kita tidak tahu ya. Ajal kita nanti sampai di mana ya Ustazah ya. Jadi sebenarnya cukup banyak ayat-ayat cerita atau hadis-hadis yang menjelaskan begitu kaum muslimin dulu itu bersegera ya melaksanakan syariat. Tidak menunggu-nunggu, tidak menunggu tua atau menunggu kadang tunggu hidayah. Oh iya, benar sekali. Atau tunggu hatinya terbuka. Tidak ya. Jadi begitu ya Allah menurunkan satu ayat tentang suatu perkara, maka kaum muslimin langsung melaksanakannya dengan sami'na wa ta'na. Berarti benar-benar patuh ya Ustazah. Namun ada yang menarik nih Ustazah nih. Kadang-kadang berarti mereka itu waktu di zaman Rasulullah ya, sahabat ya, katakanlah begitu, mereka tidak pilih-pilih ya atas apa yang sudah Allah perintahkan sesuai dengan syariah. Nah, yang menjadi masalah ini kadang-kadang saya tuh sanggupnya bagian yang ini aja deh, part yang ini saya nggak sanggup Ustazah begitu. Nah, itu gimana nih Ustazah? Iya. Kalau sahabat dahulu ya, mereka tidak pilih-pilih karena Allah ya menurunkan ayat Al-Qur'an atau memerintahkan kepada manusia itu sudah sesuai dengan kondisi manusia itu sendiri. Maka apapun yang diperintahkan Allah kepada manusia, maka itu pasti akan mendatangkan kebaikan pada manusia itu sendiri. Sehingga kadar berat dan ringannya itu kan perasaan kita.
Iya, benar yang mengetahui ukurannya, takarannya kita sebagai hamba Allah, ya Allah sendiri. Maka kalau Allah memerintahkan puasa, katakanlah ya sekarang, kan dari pagi sampai sore, ya. Tidak makan, tidak minum, harus menahan diri ya dari haus dan lapar. Kan tidak selalu cuacanya adem ya kayak sekarang, tapi bisa ada kalanya panas ya. terik sekali ya Ustaz. Apalagi kayak di gurun. Tapi Allah mewajibkan. Ya, berarti memang manusia sanggup untuk melakukannya dan sudah menjadi takaran Allah bahwa bisa melakukannya dan tidak akan mencelakai manusia. Ya, berarti memang syariat ini sebenarnya tidak akan pernah membebani manusia ya Ustazah, malah justru akan mempermudah kita manusia untuk menuju kepada surganya Allah tadi. Ya, Masya Allah sekali ya. Bertambah menarik nih pemirsa pembicaraan kita pada sore hari ini mengenai bersegera melaksanakan syariah. Namun mohon maaf Ustazah dan pemirsa LDS TV di rumah, sepertinya kita akan break lagi sejenak dan akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di LDS TV, jangan kemana-mana, masih dalam program Indahnya Islam. Masih bersama saya Nidar Pratini dalam program Indahnya Islam dengan tema bersegera melaksanakan syariah bersama Ustazah Insinyur Hajah Seslinda. Nah baiklah Ustazah, saya rasa pemirsa LDS TV di rumah pun semakin menarik nih karena dijanjikan surga. Ya nggak? Karena Rasulullah juga pernah bilang ya bahwa semua umat Islam pasti masuk surga, tapi dengan syarat. Nah syarat ini apa sih kira-kira yang bisa melandasi kaum muslimin di rumah, khususnya untuk pemirsa LDS TV di rumah, untuk bisa segera melaksanakan syariah tadi, syariah Islam tentunya Ustazah. Ya, baiklah pemirsa TV LDS, apa sih yang melandasi atau apa sih yang membuat sahabat Rasulullah itu begitu bersegera ya melaksanakan syariat Islam? Pertama itu adalah iman yang kuat, yang tertancap ya di dada mereka, sehingga apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya begitu mudah mereka melaksanakannya. Mereka yakin ya akan bertemu dengan akhirat nanti. Ya, mereka akan kita semua manusia akan mati kan. Benar sekali. Tapi apakah dia nanti akan masuk surga atau neraka itu kan tergantung perbuatannya. Sehingga dengan keyakinan iman yang ada yang tertancap dalam dirinya membuat dia begitu gampang melaksanakan syariat Islam. Sehingga sekarang tugas kita ya bagi kaum muslimin adalah bagaimana menancapkan iman yang kuat dalam diri kita sehingga kita tidak akan berkeluh kesah dalam melaksanakan syariat. Gampang, mudah ya. Karena apa? Yakin kita kepada Allah, yakin kepada yaumil akhir, yakin bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Rasul itu suatu yang benar. Nah, kalau kita sudah yakin, Al-Qur'annya kita yakin, ya, Allahnya apalagi kita yakin, Rasulnya yang membawa Al-Qur'an itu kita yakin, yaumil akhir itu kita yakin, maka kita akan mudah untuk melaksanakan syariat itu. Nggak akan kita lihat apakah itu berat atau tidak, apakah itu ringan atau tidak. Sehingga harus yakin ya, benar sekali. Yakin atau keimanan yang tertancap ya, sehingga memudahkan kita dalam melaksanakan syariat Islam.
Nah, itulah rahasia, ya, rahasia sahabat dahulu atau orang-orang yang telah mendahului kita yang begitu kuat menyebarkan Islam. Karena yakin mereka akan bertemu Allah, mereka menginginkan surga yang tadi itu disebutkan seluas langit dan bumi. Siapa nggak pengen? Pengen lah, Pengen gak ya? pengen banget Pengen ya, karena dunia kita cuma seberapa jangkauan kita, tapi kita bisa melihat surga itu ya keindahan semuanya, nggak ada yang apa yang jelek-jelek lagi yang kita lihat. Kita melihat sesuatu yang menyenangkan. Itulah yang menyebabkan sahabat dulu itu selalu bersegera melaksanakan syariat Islam karena yakinnya tadi. Nah, sekarang kita ya bagi kaum muslimin mumpung ya di bulan puasa ya, bulan ampunan, bulan rahmat ya, kita bersegera melaksanakan syariat supaya terus nanti di luar bulan puasa kita selalu bersegera, tidak ada lagi merasa tapinya, merasa beratnya nantinya, benar gitu sekali ya. Nah, itulah yang menjadikan kita selalu kuat. Allah memerintahkan tinggalkan riba, ya tinggalkan. Udah nggak berat, pasti Allah ada kebaikan di situ. Karena setiap apa yang Allah atur untuk kita umatnya ini memang adalah benar-benar untuk kebaikan kita ya Ustazah. Dan nggak bakalan mungkin berat gitu. Nggak berat, ya, karena sekali. Allah sudah manusia itu kan ciptaan Allah. Ya, Allah tahu takaran kita. Ya, benar sekali ya. Seberapa besar kemampuan kita? Orang penciptanya Allah, bukan kita kan yang mengaturnya. Sehingga dia tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Dan kadang kan kita merasa ini diri saya yang tahu kesanggupan saya sampai di mana gitu Ustazah. Jadi kayaknya saya nggak sanggup nih menjalani perintah yang ini, jadi saya jalanin yang ringan-ringan dulu deh gitu kan. Iya, semuanya itu harus kita landasi pada dalil gitu ya. Kalau umpamanya kita merasa berat, ya, katakanlah puasa, ada rukhsah namanya, ada keringanan, itu juga dengan landasan syariat. Kalau umpamanya dia sakit, atau dia perjalanan begitu, safar, maka Allah memberikan keringanan. Jadi tidak semuanya, tidak ada keringanan yang diberikan Allah kepada manusia supaya syariat itu tetap berjalan. Gitu. Jadi tidak ada alasan bagi kita kaum muslimin untuk meninggalkan syariat, atau tidak ada alasan kayak sekarang puasa untuk meninggalkan puasa padahal badannya gagah gitu ya. Dia tidak dalam keadaan sakit, ya, berarti imannya yang kurang, keyakinannya. Lagi-lagi kadang-kadang berkaitan dengan puasa ya Ustazah, kadang-kadang menyepelekan. Maksudnya begini, kadang-kadang itu terjadi nih di kalangan ibu-ibu ya, lagi ke pasar karena mau melengkapi perlengkapan untuk berlebaran nanti di hari raya Idul Fitri, capean tuh, terus puasanya udah deh pecah aja deh, kan bisa dikodok di lain hari. Nah itu Ustazah gimana tuh Ustazah? Ya, jadi dia mengkodok puasa juga harus ada aturan mainnya. Aturan mainnya ya. Tadi dia sakit, dia dalam safar, ya, itu yang melandasi boleh membatalkan puasa, sehingga dia juga harus mengatur dirinya, ya, apakah nanti bikin capek, ya apa gitu ya. Sebenarnya tidak, ya, orang berpuasa itu akan mampu, ya. Dulu puasa ya di zaman Rasulullah itu orang berperang. Coba perang Badar ya. Jadi itu puasa pertama ya, Ramadan pertama kali bagi umat muslimnya ya. Jadi tidak, apakah belanja ke pasar itu suatu yang berat ya? Perang itu luar biasa beratnya loh ya. Nah, tapi mereka lakukan karena itu tadi imannya, sehingga ke pasar pun kalau imannya kita ada, ya nggak akan membatalkan puasa ya. Tidak berat gitu, karena perang lebih berat, jauh lebih biasanya dipanas terik, tidak ada payung dan segala macamnya ya. Sekali lagi yang melandasi ya perbuatan kita, atau yang melandasi
kita bisa bersegera ya melaksanakan syariat Islam itu adalah iman yang ada di dada kita, keyakinan ya pertemuan dengan Allah, keyakinan bahwa kita merindukan surga yang seluas langit dan bumi, itulah yang menyebabkan kita bersegera melaksanakan syariat Islam. Iya, benar sekali ya. Masya Allah ya, menarik sekali Ustazah perbincangan kita pada hari ini tentang bersegera melaksanakan syariah tadi. Namun sayang sekali Ustazah dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita menemani pemirsa LDS TV di rumah dalam program Indahnya Islam. Namun sebelum kita tutup acara ini, ada baiknya mungkin Ustazah bisa memberikan closing statement pada tema kita hari ini agar pemirsa LDS TV mampu mengambil intisari dari tema kita hari ini, Ustazah. Ya. Baiklah pemirsa LDS TV, mudah-mudahan hari ini kita bisa melaksanakan puasa ya, dan dan bersegera ya melaksanakan syariat Islam dengan iman yang kuat ya, karena tidak bisa akan terlaksana dengan baik syariat Islam itu tanpa iman yang tertancap kuat di dalam dada kita. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jazakillah khair kepada Ustazah Seslinda yang sudah mau membagikan tema pada hari ini kepada pemirsa LDS TV di rumah, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau pada hari ini dapat diamalkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya Nida Pratini beserta kru yang bertugas hari ini akan pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan kami dalam menyajikan acara pada hari ini. Namun jangan bersedih pemirsa, kami akan hadir, program Indahnya Islam ini akan hadir setiap hari di jam yang sama dan tentunya di channel yang sama LDS TV. Akhir kata, saya Nida Pratini dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.